Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, senang sekali rasanya bisa menyapa lewat STMJ, Sapaan Tengah Minggu Jemaat. Hari ini bersama saya Joshua Bernardo, kita akan berbicara tentang latihan. Mari kita sebelum memulai STMJ kita, mari kita berdoa. Tuhan ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena hari-hari kami Tuhan perlengkapi, Tuhan yang tuntun. Hingga pada saat ini kami ingin berhenti sejenak dari segala kegiatan kami. Kami ingin melatih konsentrasi kami. Kami ingin melatih diri kami. Dan terutama kami ingin melatih rohani kami. Untuk tetap setia mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Ini kami Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan penyertaan kasih-Mu saja. Haleluya. Amin. Saudara, ketika kita bicara latihan, ini sesuatu yang tidak lagi asing buat kita. Ada berbagai macam latihan dan kita melakukan latihan ini dari kecil. Ya, sederhana, mungkin anak-anak itu berlatih untuk berjalan. Ketika mereka sekolah, mereka berlatih untuk menulis, berlatih untuk membaca, menghitung, dan sebagainya. Latihan itu tidak pernah lepas di dalam kehidupan manusia. Setiap kita sampai umur berapapun kita terus berlatih. Ada terus latihan-latihan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Kita kenal latihan-latihan itu ada 3. Latihan fisik, saudara. Bagaimana kita membentuk tubuh misalnya, berlatih secara fisik, olahraga, dan lain sebagainya, gerak. Itu kita berlatih secara fisik. Bagaimana kita saat ini juga jadi yang penting kita untuk menjaga stamina, menjaga daya tahan tubuh dengan latihan fisik kita. Tapi juga ada latihan mental. Bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita melalui latihan-latihan mental. Kita misalnya saat ini yang terkenal dengan meditasi, dengan hening dan lain sebagainya. Melatih mental kita untuk tetap sadar, tetap sehat kondisi mental kita. Tapi juga yang ketiga yang sangat penting di dalam hidup kita adalah latihan spiritual. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau meningkatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, apa yang mau dikatakan di sini? Ini bangsa Israel ini bagi orang-orang Yahudi, ini perintah yang sangat penting. Shema Israel. Dengarlah Israel. Apa yang penting? Adonai Eloheinu
Tuhan itu Allah kita, Adonai Echad. Tuhan itu Esa. Kesadaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan Allah yang begitu berkuasa, dan Tuhan itu hanya satu, menjadi hal yang penting untuk diajarkan, hal yang penting untuk kita latih hari demi hari. Dikatakan di dalam bagian ini, kapan ini harus diajarkan? Ini harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Ya, kapan? Waktunya setiap saat. Kita bisa baca, kita harus membicarakannya apabila duduk, berdiri, berbaring, di rumah, pergi, kapanpun, dimanapun. Di ayat 8 dan 9 dikatakan harus diikat di tangan, di kepala, di lambang di dahimu. Lalu di ayat 9 di tiang pintu, di gerbang. Saudara, mungkin saat ini bukan lagi tradisi kita untuk menggunakan alat-alat seperti ini. Orang-orang Yahudi menggunakan alat ini untuk menjadi doa. Misalnya diikat di tangan, di dahi. Mereka menggunakannya. Tapi kita mau memahami bagian ini demikian. Kita mau mengingat Tuhan Allah yang begitu baik. Yang Tuhan yang hanya satu-satunya itu adalah Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk, dimanapun kita berdiri, kepada siapapun, kepada anak-anak, kita perlu mengajarkannya. Dimanapun, ketika kita ada di gerbang, ada dimanapun, kita perlu mengingatnya. Saudara, ini jadi pesan yang penting untuk kita sekalian. Latihan spiritual kita perlu kita lakukan tidak hanya sekali dua kali. Ya, itu namanya latihan ya. Kalau latihan itu tidak mungkin sekali dua kali, tapi terus menerus. Ajak, continue, berkelanjutan. Saudara, ini juga yang Tuhan inginkan bagi kita. Ketika kita mau menjalin relasi dengan Tuhan, ketika kita mau membangun iman kita, tidak hanya sekali dua kali, tidak hanya di rumah, tapi dimanapun kita perlu konsisten, kita perlu setia, dimanapun, kapanpun kita berada. Dan ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita turun-menurun. Saudara, apa latihan konkret kita? Menarik, ketika kita Prapaskah kemarin ada kalender Prapaskah, ada rangkaian puasa Prapaskah. Itu adalah latihan kita sebetulnya untuk bisa berlatih secara fisik, secara mental, tapi juga secara spiritual, untuk menghayati kehadiran Tuhan, mengingat kembali segala dosa, kesalahan kita, merenungkan kembali itu semua dalam cara yang unik. Saudara, bagaimana dengan puasa Prapaskah saudara? Apakah saudara bisa menikmatinya? Apakah saudara bisa kemudian meneruskannya setelah masa Paskah ini selesai? Kita melanjutkan di Paskah 1, 2, 3, dan 4, 5, dan selanjutnya apakah kita bisa melanjutkan latihan ini? Atau saudara punya latihan spiritual yang lain? Silahkan dilakukan, silahkan coba-coba sendiri. Karena tidak ada latihan spiritual yang baku. Kita harus melakukan A, I, U, E, O, tidak. Yang penting adalah dengan mendasarkan pada firman Tuhan, mendasarkan pada relasi kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan ingatkan kami untuk terus berlatih. Tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara mental pikiran kami, tapi kami juga boleh Tuhan ingatkan untuk berlatih secara spiritual. Ketika kami berlatih untuk membaca firman, berdoa, bersekutu bersama rekan-rekan kami, Tuhan, tolong kami agar kami boleh terus senantiasa dekat dengan-Mu, agar senantiasa kami boleh berlatih bersama dengan Engkau, Tuhan yang melengkapi kami, Tuhan yang tuntun kami. Ini kami Tuhan, kiranya kami boleh terus memulai latihan kami. Ketika kami berlatih lewat puasa Prapaskah kemarin, boleh kami teruskan hingga hari-hari ke depan untuk jadi latihan spiritual
untuk jadi alat kami semakin dekat dengan Engkau. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam nama-Mu yang telah bangkit, membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Haleluya. Amin. Saudara, sampai sini dulu perjumpaan kita di STMJ. Sampai jumpa di STMJ berikutnya. Tuhan memberkati kita.